Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Di video kali ini saya akan berbagi resep pastel berlapis atau berpusing ya kalau bahasa Malaysia. Ini ada yang versi manis dan versi yang asinnya juga, asin gurih dan tentunya sehat ya. Langsung saja ke proses pembuatan. Untuk adonan luar ada terigu, tambah gula halus dan sedikit garam. Kita aduk, dicampur sampai rata, lalu kita tambahkan dengan minyak goreng. Untuk takarannya lebih jelasnya di deskripsi ya. Tambahkan juga air, kita aduk seperti ini menggunakan sendok atau spatula ya. Kalau udah tercampur bisa menggunakan tangan yang sudah bersih. Ini saya sudah cuci tangan ya, jadi tidak memakai sarung tangan pun ini udah bersih. Diaduk sampai kalis adonannya seperti ini. Ini sudah tercampur rata, udah kalis. Kita bisa diamkan, disisihkan dulu. Kita langsung buat adonan dalamnya. Untuk adonan dalam sama menggunakan terigu protein sedang ditambah margarin atau butter, lalu kita campur. Ini untuk adonan dalam cuman 2 bahan ini aja ya. Ini pertamanya emang agak-agak nempel-nempel kayak gini ya adonannya, tapi tidak mengapa, lama kelamaan nanti akan menjadi adonan yang dapat dipulung seperti ini. Seperti ini sampai tidak menempel lagi di wadahnya. Ini udah siap kita isikan ke dalam adonan luar yang kita sudah buat tadi ya teman-teman. Jadi pertama kita akan potong-potong dulu ya adonan luarnya. Kita potong menjadi 16 bagian ya teman-teman. Jadi yang pertama kita bagi 2 dulu seperti ini. Nah seperti ini. Lalu setelah dibagi 2 seperti ini, kita bagi lagi. Kita bagi 2 lagi. Lalu bagi 2 lagi. Jadi terus saja dibagi 2 dulu ya, agar ini bagiannya sama besar. Jadi tidak usah ditimbang juga, ini insya Allah akan sama ya. Nah setelah dibagi-bagi kita bulatkan seperti ini, seperti dalam pembuatan roti atau donat ya. Udah dibulatkan, ini baru kita potong-potong adonan untuk dalamnya ya. Ini adonan dalamnya sama, kita bagi menjadi 16 bagian, dipotong 2 dulu seperti ini. Lalu ini potong 2 lagi, lalu 2 lagi. Nah jadi ini 4 kali 4 16 ya teman-teman. Jadi 16 bagian, kemudian kita bulatkan ya adonannya biar nanti gampang untuk dimasukkan ke dalam adonan luarnya. Seperti ini lakukan sampai semuanya selesai ya. Ini yang terakhir, dan ini udah siap kita masukkan ke adonan luar. Nah ini untuk adonan dalamnya kita sisihkan dulu. Ini adonan luarnya kita agak pipihkan bagian ujung-ujungnya saja ya, yang tengahnya biarkan agak tebal ya, biar nanti nggak mudah pecah pas menggulung. Nah seperti ini, pastikan rapat ya, jangan sampai nanti adonan dalamnya keluar. Langsung saja kita gilas menjadi adonan yang lebih pipih seperti ini. Pelan-pelan saja, jangan sampai adonan dalamnya keluar ya teman-teman.
Ini nanti seperti pembuatan curry puff ya. Nanti untuk curry puff di video selanjutnya ya, insyaallah. Nah, ini sudah tadi dipipihkan, digulung. Lalu setelah digulung, dipipihkan kembali, memanjang seperti ini ya. Nah, sampai panjang seperti ini, lalu kita gulung lagi. Seperti ini. Ini lalu kita bagi dua. Jadi satu adonan menghasilkan 32 ya, karena tadi 16 bulatan dan lalu kita bagi dua. Jadi total semuanya jadi 32 pieces ya teman-teman. Ini kelihatan kan lapisan-lapisannya berlapis-lapis gitu ya. Ini yang terakhir kita belah seperti ini. Disimpan dulu beberapa saat ya, diistirahatkan sambil kita siapkan untuk isiannya. Yang varian manis dulu. Saya punya apel ya, kita kupas dulu apelnya. Nah, seperti ini dikupas. Kalau teman-teman punya nanas atau buah-buah yang lain bisa dikreasikan juga ya. Setelah dikupas, kita potong-potong dadu kecil seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai. Ini daripada kita beli mahal-mahal ya di tempat makan ayam itu ya, mending kita bikin sendiri, hasilnya lebih enak dan lebih ekonomis juga. Ini apel yang sudah kita potong-potong, kita masak ya sebentar, ditambahkan dengan margarin atau butter. Ini api kompornya cukup dengan api kompor kecil saja ya teman-teman, agar apelnya nanti masih kriuk-kriuk ya, tidak terlalu lembek. Nah, ini sampai menteganya cair. Lalu kita tambahkan gula merah. Teman-teman bisa juga menggunakan gula putih ya kalau tidak ada gula merah, tapi ini hasilnya kalau dengan gula merah akan lebih legit ya, lebih legit dan lebih sehat juga tentunya ya teman-teman. Warnanya pun jadi agak kecoklatan ya dari gula merahnya. Setelah mendidih, kita tambahkan ini maizena dicampur dengan air, dilarutkan maksudnya ya, agar nantinya tidak menggerindil-gerindil atau menggumpal ya maizenanya. Jadi larutkan dulu dengan air, baru tambahkan ke apel yang kita masak tadi. Dimasak, diaduk-aduk sebentar sampai mengental ya. Kan tadi jadi ada airnya dari gula merah dan dari apelnya itu sendiri. Jadi kita kentalkan dengan maizena agar nanti memasukkan ke dalam adonannya gampang ya, jadi tidak berair lagi. Ini sudah cukup seperti ini ya. Ini udah kental, sudah tidak ada kadar airnya. Lalu kita dinginkan. Jadi pas dimasukkan ke dalam adonan yang tadi harus dalam kondisi dingin ya. Kalau masih panas-panas nanti adonannya jadi kurang kelihatan ya itunya lapisan-lapisannya. Ini sudah dingin ya teman-teman. Kita bisa masukkan ke dalam adonannya. Di gelasnya bagian yang tidak terpotongnya ya, tidak dipotongnya. Jadi yang dipotong tadi menggunakan pisau tadi berada di bagian bawah. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan kan lapisan-lapisannya, yang diisinya juga yang bagian tadi di gelas ya. Jadi nanti pas digoreng kelihatan atau keluar lapisan-lapisannya. Ditutup saja seperti ini ya.
untuk bentuknya bisa menyesuaikan selera teman-teman. Karena saya mau lebih mudah, ini seperti ini saja ya, seperti pastel. Dan ini dikunci ya, biar nantinya pas digoreng apelnya tidak keluar-keluar. Nah, ini seperti ini. Ini saya belum terlalu mahir ya untuk mengunci ininya seperti ini. Jadi kurang terlalu bagus ya. Nanti kita gunakan saja garpu saja ya untuk yang lainnya. Nah, seperti ini setelah ditutup, dikuncinya memakai garpu saja agar bentuknya lebih bagus ya dan lebih seragam gitu. Karena dengan teknik melipat kayak gitu saya belum profesional ya, jadi hasilnya kurang bagus. Nah, ini kita panaskan minyak. Sesudah panas minyaknya, dipastikan panas ya, baru kita goreng pie apelnya ya, atau pastel apelnya. Ini yang untuk penggorengan pertama saya mau dijadikan ide jualan frozen ya. Ada yang pesan dalam bentuk frozen, jadi digorengnya setengah matang saja ya, jangan sampai matang. Jadi teman-teman kalau untuk berjualan bisa dijual frozen ya, tapi asalkan digoreng dulu ya teman-teman. Kalau tidak digoreng nantinya lapisannya bakal nggak kelihatan ya teman-teman, pas bekunya bakal jadi bersatu gitu, lapisannya nggak terbentuk. Jadi goreng aja dulu setengah matang, baru kalau sudah digoreng setengah matang, setelah didinginkan bisa kita frozen. Dan setelah di frozen itu bisa awet berbulan-bulan ya teman-teman. Nah, cukup sampai seperti ini, tidak usah sampai matang atau kecoklatan ya, karena nanti juga pas udah di frozen kan akan digoreng ulang ya untuk mematangkan. Jadi agar nantinya tidak terlalu gosong, kita tiriskan dulu dan biarkan sampai dingin. Setelah dingin baru kita bisa susun atau dimasukkan ke dalam wadah. Bisa dengan cup mika plastik seperti ini kalau untuk jualan ya, atau untuk stok di rumah juga. Ini bisa banget ya untuk bekal sekolah anak-anak, ini cocok banget. Jadi kita stok dulu, nanti pas kita butuh bisa langsung keluarkan dari freezer, diamkan beberapa menit, baru nanti kita bisa goreng. Ini untuk kalau mau dikonsumsi langsung ya, nggak di frozen dulu, kita langsung goreng saja sampai berwarna kuning keemasan. Nah, seperti ini digoreng dengan minyak panas ya teman-teman. Ini kalau bikin ini jadi rebutan ya buat anak-anak. Setelah ditiriskan, ini hasilnya. Lapisannya benar-benar kelihatan kan, berlapis-lapis, dan ini sangat renyah tentunya. Isiannya juga enak, manisnya pas. Teman-teman boleh banget mencoba. Sebagai ide jualan pun belum banyak yang jual ya, jadi belum banyak pesaing. Kita bisa jual atau dititipkan di kantin sekolah ya. Ini lapisannya banyak banget kan, di bagian atas dan bawah sangat berlapis. Dan kita coba lihat isinya. Nah, isinya pun ini sangat menggoda ya. Kita coba bagaimana rasanya, supaya teman-teman mendengar bagaimana kerenyahan dari pie ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak sekali. Teman-teman wajib mencoba. Sekarang kita buat yang varian asin, gurih dan sehat juga. Kupas dulu wortel.
Jadi isiannya pakai sayur dan bakso dan telur juga ya. Ini wortelnya kita potong-potong dadu kecil-kecil seperti ini agar nantinya mudah ya memasukkan ke dalam adonannya kalau kecil-kecil seperti ini. Lalu pipil jagung dan potong-potong juga baksonya ya, sama dipotong-potong kecil bentuk dadu seperti wortel tadi. Lakukan sampai semuanya selesai dan kita geprek untuk bumbunya ya. Ini bawang putih, bumbunya cukup yang simpel saja ya, kita hanya gunakan bawang putih dan bawang merah, diiris-iris tipis seperti ini, dicacah ya. Nanti untuk rasa karinya kita gunakan saja kari instan seperti ini ya, biar cepat juga ya. Kita panaskan minyak lalu tumis bawangnya, bawang putih dulu lalu bawang merah. Setelah harum baru kita masukkan bumbu karinya, kita aduk lagi. Setelah harum kita tambahkan telur ya, saya gunakan 2 butir telur biar langsung ya. Jadi sekali makan ini semuanya dapat ya, sayurannya dapat, karbohidratnya dapat dari jagung dan dari tepungnya, dari kulitnya, proteinnya dapat dari bakso dan telurnya. Ditambah baksonya, kita aduk-aduk lagi sampai tercampur dan benar-benar harum ya. Ini kalau sudah harum tambahkan air, lalu setelah mendidih kita masukkan wortel dan jagungnya, diaduk kembali dan dimasak sampai matang. Ini setelah matang dan setelah kita tiriskan, dibiarkan sampai agak dingin ya, jangan panas-panas, nanti lapisannya bisa nggak terbentuk kalau panas-panas dimasukinnya. Jadi setelah agak dingin baru kita masukkan ke dalam adonannya, kita gilas dulu adonannya sampai pipih seperti ini, lalu kita tambahkan untuk isiannya. Ini saya gunakan banyak isiannya ya biar lebih enak. Lalu kita bentuk menjadi segitiga seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini, jadi segitiga biar lebih unik ya bentuknya. Lalu kita kunci bagian bawahnya agar nanti pas menggoreng tidak keluar ya isiannya. Nah seperti ini, mudah kan? Ini lakukan sampai semua adonan selesai ya. Lalu kita panaskan minyak, kita goreng. Ini yang pertama digoreng, saya goreng sampai setengah matang ya, tidak sampai matang karena ini mau dijadikan ide jualan untuk frozen ya, frozen food. Ini cocok banget dijadikan frozen food, bisa tahan sampai berbulan-bulan ya kalau di frozen. Nah cukup sampai seperti ini saja, tidak usah sampai kuning keemasan. Udah seperti ini, kita tiriskan dan setelah dingin baru boleh kita masukkan ke dalam wadah. Ini saya pakai plastik mika seperti ini ya, karena untuk jualan isinya ini muat 5. Jadi untuk jualan frozen harus digoreng dulu setengah matang ya, biar ini terbentuk dulu lapisannya seperti ini. Ini kelihatan kan, berlapis-lapis seperti ini. Kalau langsung seperti tadi tidak digoreng dulu, langsung dibekukan, nanti bakal tidak terbentuk lapisan ya. Kalau seperti ini bakal tetap terbentuk lapisan, dan nanti pas setelah di frozen didiamkan dulu, dikeluarkan dari frozen beberapa saat, beberapa menit, digoreng ulang, bakal lebih kelihatan lapisannya ya. Ini untuk yang enggak frozen ya, langsung digoreng
sampai kuning keemasan. Ini bisa langsung dihidangkan seperti ini. Ini lapisannya, kelihatan kan teman-teman? Seperti ini, bentuknya pun lucu ya, unik, tidak banyak yang buat, tidak seperti pastel pada umumnya kayak gitu. Nah, ini kulitnya sangat berlapis dan renyah sekali ya teman-teman. Ini dijual di kantin sekolahan, nitip di kantin sekolah. Ini sudah saya buktikan laris banget ya, anak-anak suka, apalagi kalau isiannya itu pedas ya. Nah, ini lapisannya kelihatan kan, dan ini sangat-sangat renyah ya. Tuh, lihat. Dan kita buka, kita lihat isiannya. Isiannya sangat banyak ya, melimpah, rasanya pun enak. Bikinnya tidak ribet ya, karena bumbunya kita menggunakan bumbu instan. Kalau teman-teman mau menggunakan bumbu kari yang nggak instan, bikin sendiri pun boleh. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak sekali. Teman-teman wajib mencobanya. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.